Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Apa kabar sobat mimpi semua? Semoga dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Amin. Kali ini Ki Samber Delap akan bercerita sedikit tentang beberapa macam pesugihan yang ada di Nusantara. Mungkin sobat mimpi sudah ada yang mengetahui macam-macam pesugihan yang ada, namun kali ini Ki Samber Delap akan merangkum beberapa macam pesugihan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang memang berniat melakukan ritual pesugihan. Oke, silakan disimak pemaparan berikut ini. Yang pertama, pesugihan lewat monyet atau kera di daerah Ngujang, Tulungagung terkenal dengan pesugihan monyet atau kera. Ada tata cara khusus untuk menjalani ritual pesugihan ini. Ada perjanjian-perjanjian khusus yang harus dipenuhi sang pemuja sebagai mahar atau mas kawin. Di antara syarat yang harus dipenuhi dalam pesugihan ini adalah wajib memberi tumbal kepada makhluk gaib yang menguasai makam Ngujang selama si pemuja masih hidup. Selanjutnya dari zaman ke zaman, makam Ngujang atau ketekan dijadikan tempat mencari pesugihan. Barang siapa yang meminta juru kunci untuk membantu mencari pesugihan, dia atau si pemuja diberi seekor monyet yang dijadikan peliharaan untuk dapat mendatangkan rezeki. Yang kedua, pesugihan lewat semedi di gua dan makam. Ini seperti yang ada di Gunung Selok, Cilacap. Di situ ada petilasan atau makam yang digunakan untuk semedi dengan tujuan yang beraneka ragam. Ada yang menginginkan pangkat, kemuliaan, kesehatan, ingin punya jodoh, usahanya lancar, dan sebagainya. Yang ketiga, pesugihan lewat ritual seks. Gunung Kemukus berada di Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di gunung ini, terdapat sebuah sendang yang bernama Sendang Ontrowulan. Menurut legenda, Gunung Kemukus ini adalah tempat pelarian Pangeran Samodra dari Majapahit, bersama kekasihnya yang juga ibu tirinya, bernama Nyai Ontrowulan. Nyai Ontrowulan sering mandi di sendang tersebut. Mencuci muka dengan air sendang ini dipercaya bisa membuat awet muda. Yang paling kontroversial dari Gunung Kemukus adalah ritual pesugihan berbau seksual. Untuk mendapatkan hasil maksimal, konon para pencari pesugihan harus berhubungan seks dengan lawan jenis yang juga sedang mencari pesugihan. Lawan jenis ini bisa jadi bukan suami atau istrinya. Konon ritual ini untuk mengenang cinta terlarang Pangeran Samodra dengan Nyai Ontrowulan. Pesugihan yang keempat, pesugihan lewat ngalap berkah pada pohon, benda pusaka, atau bahkan lewat kotoran hewan. Gunung Kawi merupakan petilasan dari tokoh-tokoh yang berbeda generasi. Tempat ini pernah menjadi pelarian Pangeran Kameswara dari Kediri pada tahun 1200 Masehi. Selain itu di gunung ini juga terdapat makam Eyang Sujo dan Eyang Jugo yang merupakan keturunan Mataram. Keduanya adalah pengikut Pangeran Diponegoro yang melarikan diri setelah ditangkapnya Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Petilasan dan makam tersebut yang biasanya dikunjungi untuk ngalap berkah. Di gunung ini terdapat sebuah pohon yang bernama pohon Duandaru. Konon pohon ini bisa mendatangkan keberuntungan. Para pengalap berkah akan menunggu daun, buah, dahan, atau ranting yang jatuh dari pohon tersebut yang dipercaya bisa mendatangkan apa yang diinginkan. Yang aneh lagi adalah ada yang ngalap berkah demi meraih pesugihan lewat kotoran hewan. Yang kelima, pesugihan lewat tumbal, sembelihan, dan sesajen. Gunung Selandil yang terletak di Kecamatan Adipala, Cilacap, Jawa Tengah ini menyimpan banyak kisah dan mitos. Selain dipercaya sebagai petilasan tokoh-tokoh sejarah seperti Kuncisari dan Danasari yang merupakan pengikut Pangeran Diponegoro, gunung ini juga diyakini menjadi petilasan tokoh-tokoh mitologis Jawa, seperti Hanoman dan Eyang Semar. Para pencari berkah biasa datang ke gunung ini dengan membawa berbagai sesajen, baik berupa bunga-bungaan hingga sembelihan seperti ayam atau kambing. Pesugihan jenis ini dapat pula ditemui di Gunung Merapi. Merapi sejak dulu menyimpan sejuta misteri. Gunung teraktif di dunia ini menjadi tempat yang banyak dikunjungi para peziarah. Di antara mereka ada yang datang untuk mencari jalan pintas untuk kaya. Di cangkringan lereng Merapi sebelah selatan terdapat sebuah gundukan tanah yang dipercaya sebagai makam keramat. Lokasi ini dinamakan Pesugihan Watu Tumpeng. Situs Watu Tumpeng ini ramai didatangi oleh mereka yang ingin mengubah nasib. Yang keenam, pesugihan melalui sosok gaib. Parangtritis dianggap sebagai pusat kerajaan siluman yang dipimpin Kanjeng Ratu Kidul. Sosok gaib yang pasti dikenal akrab oleh orang Jawa, khususnya di wilayah Mataraman, yaitu Jogja, Solo, dan sekitarnya. Dua sosok yang sering dimintai oleh para pencari pesugihan adalah Nyai Blorong dan Kanjeng Ratu Kidul sendiri. Konon Nyai Blorong bisa mengabulkan uang sampai miliaran rupiah.
Tak ayal, sosok satu ini menjadi pesugihan kelas atas dibandingkan jenis-jenis pesugihan lain. Wujud pesugihan ini berbentuk ular naga yang bersisik emas. Yang lebih dahsyat, bila pemilik pesugihan melakukan hubungan badan dengan ular blorong itu, maka sisik-sisiknya yang berupa emas dan permata akan rontok di tempat tidurnya. Namun semua itu harus ditukar dengan pengorbanan tumbal nyawa. Bagikan orang yang mempunyai utang, Nyi Blorong sebelum menyanggupi untuk menolong calon kurban, sebelumnya mengadakan perjanjian untuk membahas masalah tebusan. Alkisah, pembicaraan tebusan itu dilakukan keduanya sembari bersenggama di tempat tidur. Sama persis dengan kekayaan yang diperoleh lewat jalur yang tidak direstui agama. Umur kekayaan versi Nyi Blorong hanya 7 tahun. Jika yang bersangkutan ingin memperpanjang, bisa diulur lagi satu periode lamanya dan tebusan berupa mayat bisa dialihkan ke orang lain. Selanjutnya korban tak boleh diwakilkan. Artinya kelak setelah meninggal harus menjadi pengikutnya. Sedangkan Kanjeng Ratu Kidul dikenal lebih welas asih. Sosok penguasa kerajaan gaib ini tidak meminta tumbal nyawa. Tapi jika minta kepada Ratu Kidul, selama ini angka nominal tertinggi yang didapat pelaku pencari pesugihan hanya sebesar 1 hingga 2 miliar. Konon, uang yang didapat dari Kanjeng Ratu Kidul tidak sebanyak yang diberikan Nyi Blorong. Bisa juga cepat kaya dengan cara memelihara tuyul. Mudahnya dapat pesugihan dengan cara ini adalah memenuhi tumbal, sesaji, dan kemenyan yang disyaratkan tuyul. Yang ketujuh, pesugihan lewat pengabulan doa siluman kura-kura. Terletak di Sendang Desa Jimbung, Klaten ini dipercayai sebagai tempat tinggal sepasang siluman kura-kura yang bernama Kiai Poleng dan Nyai Poleng. Konon keduanya dulu adalah manusia abdi dalam dari Dewi Mahdi yang disabda menjadi kura-kura. Menurut legenda, Sendang ini dibuat oleh Pangeran Jimbung, tokoh legenda yang sakti mandraguna. Konon kedua sepasang siluman kura tersebut mampu mengabulkan keinginan orang yang ingin kekayaan secara instan. Mereka yang terkabul permohonannya, kulit mereka akan mulai menjadi poleng atau bercak putih. Makin lama bercak ini makin melebar seiring bertambahnya kekayaan. Jika bercak ini sudah menutupi seluruh kulit, maka orang tersebut akan meninggal. Sobat Mimpi Maung. Pesugihan yang ke-8. Pesugihan lewat jimat. Di antara jimat yang digunakan diberi nama Mustika Alam Pesugihan Tuyul Putih. Jimat ini diklaim dapat membantu dalam hal kejayaan dan kekayaan supaya dapat menghasilkan uang dengan lebih mudah. Kata mereka, benda tersebut diisi dengan kekuatan, rahasia hikmat alam untuk membantu menyelesaikan masalah keuangan betapapun peliknya dalam waktu yang relatif sangat singkat dan dengan cara yang tidak terduga-duga. Cara pemakaiannya, mustika cukup disimpan di rumah kotak khusus, lalu diberi dupa setiap sebulan sekali. Di antara keampuhannya menurut klaim, mereka adalah bisa melariskan barang, dagangan, dan bila dipakai melamar pekerjaan maka pasti diterima dikarenakan orang yang melihat akan terpesona dengan orang yang memakainya. Bentuk jimat atau tamimah lainnya adalah lewat pemajangan foto kiai, ulama, tokoh agama bahkan tokoh gaib, mistis, seperti Nyi Roro Kidul, dengan keyakinan untuk dapat berkah, melariskan dagangan, dan melancarkan rezeki. Pesugihan jenis ini bisa ditemukan di Jawa maupun luar Jawa. Pesugihan yang ke-8. Pesugihan lewat babi ngepet. Babi ngepet adalah makhluk dalam legenda masyarakat Indonesia yang bercerita tentang siluman babi. Beberapa mitos menceritakan tentang babi ngepet yang merupakan orang yang ingin kaya dengan cara mengambil pesugihan babi. Saat akan beraksi, si tuan harus mengenakan jubah hitam untuk menutupi tubuhnya. Dan nanti secara ajaib si tuan akan berubah menjadi babi. Orang yang satu lagi harus menjaga lilin agar tidak goyang apinya. Apabila api lilin sudah mulai goyang, artinya orang yang menjadi babi itu mulai dalam bahaya. Tugas si penjaga lilin adalah mematikan lilinnya agar si babi dapat berubah kembali menjadi manusia biasa. Babi ngepet biasanya mengambil uang dengan cara menggesek-gesekkan tubuhnya di pintu, lemari, dinding, dan sebagainya. Demikianlah rangkuman dari beberapa pesugihan yang ada di bumi Nusantara kita. Percaya, gak percaya memang ada juga yang melakukan ritual tersebut. Menjadi kaya dan banyak harta adalah salah satu keinginan manusia di bumi ini, termasuk kisah mendelap. Namun, semua tidak bisa didapatkan dengan cara instan. Kegigihan dan kesabaran dalam berusaha tidak akan mengkhianati hasil. Rezeki tidak akan salah alamat dan rezeki tidak akan tertukar, semua akan datang jika masanya tiba. Tetap semangat dalam berkarya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.